gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya di hari liburnya. Sama seperti semangatnya teman-teman Dita dari Askar Teking ini yang sudah bersiap-siap nih menuju Kwansin ya. Nah, kita akan sama-sama mendukung tim kesayangan mereka, PSPS Pekanbaru yang sore hari nanti main di Stadion Kwansin Sports Center. Nah, perjuangan mereka ini cukup besar juga loh, karena kita menempuh jarak sekitar 168 km dari kota Pekanbaru, kira-kira 3 jam perjalanan lah ya. Gimana nih, udah siap belum teman-teman Askar Teking? Iya! Oke, sampai ketemu di Kwansin ya. Yuk! Iwan Setiawan, dulu spesialis memoles daun muda, kini berbakti untuk tim besar ibu kota Persija Jakarta. Religius dan penuh imajinitas. Amrizal, bek elegan yang kembali pulang kampung setelah berkelana ke Semen Padang, Sriwijaya FC Palembang hingga Persija Jakarta. Hari ini pasti menang. Film yang bercerita tentang lolosnya tim Garuda ke putaran final Piala Dunia. Tema sepak bola semakin menarik minat pelaku perfilman nasional. Tidak diakui lagi oleh anggotanya sendiri, Johar Arifin cuek. Widodo Cahyono Putro bertahun-tahun menjadi asisten pelatih tim nasional. Kini resmi menjadi komandan di Timnas Junior U21, setia kepada profesi. Kompetisi Liga Super Indonesia masih panjang untuk diarungi. Namun hingga saat ini performa Persija Jakarta memperlihatkan grafik yang terus meningkat. Di tengah ricuhnya kepemilikan sah antara dua pihak, tim Macan Kemayoran berhasil memperlihatkan penampilan yang konsisten hingga pekan ini. Beberapa perubahan terjadi dalam tubuh tim ibu kota ini. Salah satunya adalah sosok di balik layar yang saat ini dinakodai oleh Iwan Setiawan. Nama Iwan Setiawan bukanlah nama baru, tetapi bukan pula nama yang familiar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Semasa menjadi pemain di lapangan hijau, pria kelahiran Sabang Aceh 43 tahun lalu ini beberapa kali memperkuat tim besar dan sempat menjadi punggawa timnas di era 80-90-an. Pra Piala Dunia tahun 89. Jadi seperti itu. Lulus dari Ragunan, saya main di klub Pelita Jaya. Saya main di Pelita Jaya dari tahun 87, 86 sampai tahun 92. Usai gantung sepatu, pria kelahiran 5 Juli 1969 ini memutuskan untuk menjadi seorang peracik di balik layar. Bahkan ia sempat tercatat menjadi pelatih termuda di Liga Indonesia musim kelima saat menukangi Persikabo Bogor. Karir kepelatihan Iwan Setiawan belumlah secemerlang yang diharapkan. Selama ini ia lebih banyak berkutat di tim-tim semenjana yang kerap berjuang di level yang lebih rendah. Maka tak heran bila ayah 5 orang anak ini merasa tertantang saat ditunjuk menjadi arsitek di tim Macan Kemayoran. Saya masuk ke Persija sebenarnya ini satu tantangan yang besar buat saya. Karena saya tahu ini adalah tim besar, di mana saya juga merasa saya sebelumnya tidak terlalu eksis di Super League yang boleh dibilang strata nomor 1 di Indonesia untuk level sepak bola Indonesia. Dengan modal keberanian dan keyakinan tinggi, putra Aceh ini memutuskan mengambil tanggung jawab sebagai peracik Persija dengan 3 alasan. Karena saya tahu ini tim besar, di mana banyak dihuni oleh pemain-pemain bintang. Di situ ada Bambang Pamungkas, ada Ismet Sofyan, ya, terus ada beberapa nama lagi. Itu pertama. Terus yang kedua, tim ini didukung oleh supporter yang boleh dibilang begitu hebat. Ada Jackmania, yang saya tahu pasti bahwa tim ini sangat Jackmania ini sangat mengharapkan suatu prestasi yang hebat tentunya dari sebuah tim Persija. Itu tantangan kedua. Terus tantangan yang ketiga, kalau boleh jujur, saya tahu tim ini sebelumnya dilatih oleh seorang pelatih hebat di Indonesia. Beliau adalah Rahmat Dermawan. Dengan bermodal 3 alasan itulah ia berhasil mencapai salah satu mimpinya,
yaitu mengalahkan skuad yang dilatih oleh seorang arsitek hebat, Rahmat Dermawan. Saya punya banyak pengalaman saat saya pegang tim, saat Rahmat Dermawan pegang tim, kita ada beberapa kali ketemu. Dan saya tidak pernah menang dari tim yang ditangani oleh Rahmat Dermawan. Tapi memang pada saat itu, di hadapan waktu pada saat konferensi pers, saya sedikit bercanda. Saya bilang begini di hadapan sama teman-teman wartawan. Saya bilang, saya satu-satunya pelatih di Indonesia yang saya belum pernah kalahkan adalah Rahmat Dermawan. Pertandingan hari ini kembali saya kalah. Tapi saya janji sama kalian, suatu saat saya akan kalahkan Rahmat Dermawan. Beliau dari samping saya. Suatu saat saya akan kalahkan Rahmat Dermawan. Jadi pada saat pertandingan kemarin lawan Pelita, alhamdulillah ya, saya akhirnya bisa mengalahkan kami Persija akhirnya bisa mengalahkan Pelita Jaya, di mana pelatih yang di sana itu Rahmat Dermawan. Since the day of time, regretting the time you lost, it's empty and cold without you here. Too many people to wake over. Iwan Setiawan selama ini dikenal sebagai pelatih yang memiliki emosi yang kerap meluap-luap. Namun kehadirannya di depan bench Persija saat ini telah jauh berbeda. Busana muslim menjadi hiasan di tubuhnya saat menemani Bambang Pamungkas dan kawan-kawan berlaga di lapangan hijau. Jadi berangkat dari nilai kejujuran di sepak bola itulah saya mencoba, mungkin dengan pakai baju koko, mungkin aura ini akan bisa membawa aura positif untuk semuanya, termasuk untuk saya sendiri. Jujur aja, saya ini mungkin tipe orang yang meledak-meledak. Karir kepelatihan Iwan Setiawan masih sangat panjang, maka mimpi dan harapan tetap ia pancangkan di dalam dada. Untuk lebih ke depan, pertama untuk Persija dulu. Mudah-mudahan saya yang dipercaya untuk menjadi head coach di Persija tahun ini, kami bisa membawa Persija ke posisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terus seperti itu. Terus yang kedua, untuk saya sendiri, sebenarnya ada satu cita-cita saya yang sekarang belum terrealisasi. Dari tahun 96 saya sudah mengantongi klasifikasi A-License AFC. Saya kepingin punya professional license, tapi karena kondisi saya selalu menangani tim, jadi tidak ada waktu. Jadi sampai saat ini saya belum punya professional license. Imajinasi adalah modal awal untuk meraih cita, maka kuatkanlah kaki untuk terus melangkah meraih mimpi. Selamat berjuang Iwan Setiawan, semoga sukses. Amrizal, bek elegan yang kembali pulang kampung setelah berkelana ke Semen Padang, Sriwijaya FC Palembang hingga Persija Jakarta. Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia. Akhirnya saya sampai juga nih di Kuansing Sport Center dan saya sudah ganti kostum, udah siap jadi Oscar The King karena mau dukung PSPS sore hari nanti ya. Hebat banget, saya tuh salut sama teman-teman Oscar The King di sini karena perjalanan kita tuh jauh banget loh tadi dan cukup melelahkan ya. Wajar aja nih kalau teman-teman di sini lagi pada istirahat dan untuk mengumpulkan semangat saat nanti memberikan dukungan untuk PSPS sore hari nanti di dalam. Yuk, saya mau istirahat juga ya. Setelah bertahun-tahun merantau, membela sejumlah klub sepak bola tanah air, akhirnya pria kelahiran 1 Februari 1981 ini pulang ke kota bertua julukan Kota Pekanbaru. Amrizal, bek elegan yang dikenal sangar sebagai pemain bertahan, kini membela klub tanah nenek moyangnya.
Persatuan Sepak Bola Pekanbaru dan sekitarnya PSPS mampu mengobati kerinduannya dekat keluarga. Sekaligus mantan pemain Persija Jakarta dan Sriwijaya FC ini ingin berbakti di klub kebanggaan masyarakat Riau tersebut. Rasanya ini senang aja dekat sama keluarga. Lagipun kita home base-nya di daerah kelahiran kita sendiri kan. Yang menghibur masyarakat juga lah. Sebenarnya kemarin tuh keinginan keluarga kan. Keluarga karena kita ada lama juga di luar. Makanya ada baiknya lah ikutnya dulu kehendakan keluarga kan. Lagipun kita berbakti di kampung kita juga. Mengawali musim pertama bersama Isnaini dan kawan-kawan, pria berpostur tinggi ini bertekad membawa PSPS ke tingkat papan atas klasemen akhir kompetisi Indonesia Superliga. Kalau saya pribadi, saya pengen PSPS ini levelnya lebih bagus daripada yang musim tahun kemarin. Kemarin di peringkat 3, kita kalau aku masuk sini maunya peringkat 2 lebih baik daripada yang musim kemarin. Kepada tim Galeri Sepak Bola Indonesia, Amrizal mengaku tim yang kini bermarkas sementara di Kabupaten Kuantan Senggigi butuh penyegaran secara strategi bermain. Meski tim di bawah juru taktik Mundari Karya ini beberapa kali tampil cemerlang pada laga tandang kandang. Ya, kita sekarang nih tim masih labil, ada kalah menang, ada seri. Ya kita maklumi aja sekarang jarak kita persiapan pendek, kenalan pemain baru berapa bulan kan. Ya biasalah labil kan. Tapi kita kan udah kita buktikan juga, kita berapa kali main ini, berapa minggu kita mimpin kan. Kalau tahun sekarang kompetisi PSPS materi pemain ya lumayan lah kan. Ada arti kata yang nggak terlalu membesarkan nama-nama pemain timnas, tapi yang punya kualitas dan punya semangat. Tentunya harapan kepulangan pria yang kini hobi bersepeda tersebut bisa membanggakan masyarakat Melayu Pekanbaru dan sekitarnya. Menjadikan PSPS juara jadi tujuan utama. Meski saja dualisme kompetisi sekarang berpengaruh pada mental pemain. Setiap pemain itu dia di tim, kalau di tim dia pengen juara. Dia buat tim tuh pengen juara dia. Ya sama, aku masuk di tim balik ke PSPS, aku mau buat juara juga PSPS. Makanya tapi dengan keadaan kompetisi kita sekarang, ya banyak pemain yang jadi labil. Makanya kita sekarang fokus di setiap pertandingan aja. Begitu juga harapan dari sang pelatih, bergabungnya Amrizal dapat membawa PSPS ke jenjang yang lebih baik dengan berbagi pengalaman bersama pemain-pemain muda yang dimiliki. Ya, kita berharap dengan banyak pengalaman yang Amrizal buat selama ini, baik pada saat dia memperkuat Sriwijaya FC maupun Persija, bisa dibawa ke teman-teman ke sini untuk memberi spirit dan motivasi kepada pemain-pemain lain. Hari ini pasti menang. Film yang bercerita tentang lolosnya tim Garuda ke putaran final Piala Dunia. Tema sepak bola semakin menarik minat pelaku perfilman nasional. Tidak diakui lagi oleh anggotanya sendiri, Johar Arifin cuek. Sesaat lagi. Bersama dengan teman-teman Askar The King di atas tribun kehormatan untuk mendukung PSPS Pekanbaru. Ayo semuanya bang! Panas kayak gini tapi kita tetap semangat. Langsung dari Stadion Maracana, dan inilah dia babak perempat final Piala Dunia 2014 Indonesia menantang tuan rumah Brazil. Skor sementara 1-1 terasa di sebuah sundulan dari Alexander Pato di menit 13.
Berlebihan, bisa jadi. Kecuali tim nasional sudah gagal di kualifikasi grup Piala Dunia 2014. Manalah mungkin sepak bola kita bisa mendunia dalam kondisi federasi yang carut-marut begini. Potongan gambar tadi diangkat dari trailer sebuah film berjudul Hari Ini Pasti Menang. Ya, tentang tim merah putih yang berlaga di final Piala Dunia baru ada di film. Fiksi dan tidak nyata. Adalah Andi Bahtiar Yusuf, sutradara muda penghasil film The Jack, The Conductor, dan Romeo Juliet yang mengangkat mimpi itu ke pita seluloid. Saya sih bisa sebut kalau ini sebenarnya fantasi aja, dan ini kisah fiksi. Jadinya sebenarnya jauh lah dari kita ngomong kontroversi. Tapi di Indonesia kan kalau kontroversi malah bagus, Bang. Diadaptasi dari novel berjudul Menerjang Batas, film ini berkisah tentang lolosnya tim Garuda di putaran final Piala Dunia. Lengkap dengan skandal mafia yang mengelilingi sepak bola. Film ini based on novel ini, atau sebaliknya lah, film based on ini. Ini adalah prequel dari kejadian yang ada di film nanti. Ini bercerita dari tahun 81 sampai tahun 2014, ketika akhirnya Indonesia ke Piala Dunia. Filmnya bercerita dari 2014 sampai 2018. Jadi kita lagi bicara soal Indonesia di masa depan. Yang mungkin menjadi salah satu penarik, film yang rencananya akan memulai syuting bulan Februari ini juga akan melibatkan banyak pemain tenar di tanah air. Film ini sejauh ini sih kita akan kerjasama dengan Persib, Persija, beberapa pemain Persib, beberapa pemain Persija, beberapa pemain Pelita, dan juga ada beberapa pemain asing yang mungkin agak acak gitu. Persija sejauh ini yang kita ajak ngobrol sih, tinggal ini ngomongin jadwalnya, tinggal udah ada Andri Tani, Asif Kipu, sama Ramli Lestaluhu. Kalau Persib, Erlangga, Atep, Haryono, kiper Cecep. Nah, orang-orang itu kita harapkan bisa terlibat. Sekarang lagi dalam proses ngatur waktu. Pelita ada Egi, pemain nasionalnya kita ajakin main. Joko Sasongko, Engel Bersani kita ajakin main. Hadirnya film ini makin menambah panjang daftar film nasional yang menjadikan sepak bola sebagai inti cerita. Setidaknya dalam 5 tahun ini, tercatat sudah ada 8 judul film yang berkisah tentang dunia sepak bola tanah air. Kondisi ini makin menegaskan bahwa sepak bola dengan segala kelebihannya tetap menjadi daya tarik, tidak saja di dunia nyata dan bahkan di alam khayal sekalipun. Langkah Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia yang sudah menghasilkan beberapa keputusan dalam pra-kongres beberapa waktu lalu disikapi dingin oleh Joel Arifin Hussein, Ketua Umum PSSI. Poin penting yang mengusiknya adalah pemecatan dirinya bersama dengan Wakil Ketua Umum dan beberapa anggota Exco yang masih setia mendampingi. Ditemui saat menyaksikan pertandingan Divisi 2 Nasional antara Perseda Denpasar melawan Surabaya Muda Rabu kemarin, mantan pemain PSMS Medan ini yakin bahwa FIFA dan AFC hanya mengakui PSSI yang berada di bawah kepemimpinannya. Karena itulah ia tak mau ambil pusing. Apalagi PSSI saat ini tengah fokus kepada program kerja dan tak akan terganggu dengan manuver KPSI tersebut. Ya, ada sekelompok orang ya, mengatasnamakan sepak bola, memecat pengurus PSSI. Itu alasan apapun, alasan hukum apapun, itu menggelikan. Karena PSSI organisasi sepak bola satu-satunya di Indonesia punya statuta. Statuta itu diakui oleh FIFA. Di dalam statuta dikatakan bahwa kongres, apakah kongres tahunan, kongres luar biasa, itu diselenggarakan oleh PSSI. Ya, tidak boleh ada yang kongres lain, dan badan lain ditunjuk oleh FIFA. Hanya itu. Disinggung soal program kerja, menurutnya saat ini PSSI telah menyiapkan 6 tim nasional, mulai usia 16-17, usia 19, usia 20, usia 21, usia 23, dan senior. Selain itu, PSSI juga telah mengontrak pelatih Eropa yang akan memberikan pelatihan kepada pelatih lokal agar kemampuan bisa meningkat. Ada 6 timnas Indonesia, U16, 17, U19, U20, U21, U23, dan senior. Jadi ini berkesinambungan. Jadi pemain-pemain yang ada kita lihat tadi berpeluang untuk ikut jadi timnas umur 20 atau 21.
Sehingga tim Indonesia kapanpun akan siap karena punya generasi penerus. Jadi dasar Indonesia, karena pelatih-pelatih sudah kita upgrade sekarang, kita sudah kontrak instruktur dari UEFA, dari Eropa, warga Belanda, dan sudah jalan di 6 provinsi. Bali juga akan didatangi beliau, diharapkan tahun 2012 ini seluruh pelatih, seluruh provinsi sudah di-upgrade, sehingga anak-anak remaja kita akan dapatkan bagaimana bermain bola yang benar. Akan tercukil apakah mereka Indonesia dahsyat, ya, karena dari mana-mana kumpul pemain handal. Namun program-program ini bisa tertunda jika dorongan kongres luar biasa yang didukung lebih dari 2/3 anggota PSSI itu benar-benar terlaksana. Dan Johar bisa saja turun tahta lebih cepat dari masa jabatan yang baru berakhir 2014 nanti. Widodo Cahyono Putro bertahun-tahun menjadi asisten pelatih tim nasional. Kini resmi menjadi komandan di Timnas Junior U21, setia kepada profesi. Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia. Sebentar lagi nih kick off akan dimulai. Jadi Dita mau konsentrasi dulu untuk dukung PSPS Pekanbaru. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Galeri Sepak Bola Indonesia minggu depan Sabtu dan Minggu setengah 2 siang hanya di Trans 7. Ayo! Paradigma baru berupa kepercayaan kepada pelatih muda tengah mewabah sepak bola dunia. 3 klub yang menjadi kiblatnya adalah Chelsea, Barcelona, dan Real Madrid. Tahun ini Andre Villas-Boas masih berusia 34 tahun. Dalam umur yang semuda itu, ia sudah dipercaya memimpin Chelsea, klub bertabur bintang asal Inggris. Pep Guardiola 7 tahun lebih tua, tapi dengan sudah memberi semua gelar yang diinginkan Kule, seluruh dunia dalam usianya yang masih 41 tahun tetaplah menakjubkan. Pemimpinnya adalah Jose Mourinho. Sukses berturut-turut dari Porto, Chelsea, Inter Milan hingga kini di Real Madrid dicapainya dalam rentang usia yang masih kepala 4. Wabah inilah yang kini juga melanda tim nasional Merah Putih. 2 pelatih muda didapuk menjadi pelatih kepala di 2 level tim nasional. Aji Santoso mencapai puncak karirnya di tahun ini. 2 pekan lalu ia resmi ditunjuk menjadi arsitek tim Garuda dalam usianya 42 tahun. Untuk sementara 2 level timnas ia pegang sekaligus, U23 dan timnas senior. Di level timnas U21, PSSI memberi kepercayaan kepada Widodo Cahyono Putro. November tahun lalu, WCP sapaannya masih berumur 41 tahun. Seangkatan dengan Aji, Wiwit sapaan lainnya sudah kenyang pengalaman saat bermain juga melatih. Lahir di Cilacap, Jawa Tengah 8 November 1970, Wiwit memulai karir profesional di Warna Agung, klub peserta Galatama tahun 1990. Tahun 1994, ia pindah ke Petrokimia Putra. Di klub kota Gresik ini, ia tumbuh menjadi idola. Setelah singgah di Persija Jakarta rentang 1998-2002, Wiwit kembali ke Gresik dan mengakhiri karir tahun 2004. Di tim nasional, namanya menjadi langganan 8 tahun lamanya. Diawali saat menjadi bagian dari tim emas SEA Games Manila 91. Data resmi mencatat ia memperkuat timnas sebanyak 53 kali dengan sumbangan 13 gol. Satu golnya yang paling monumental adalah saat mencetak gol melalui tendangan salto di pagelaran Piala Asia 1996. Tak bisa jauh dari sepak bola, Wiwit alih status menjadi pelatih. Di Petrokimia Putra Gresik juga ia memulainya. Setelah sempat menjadi asisten di Persijap Jepara, pemilik tinggi 170 cm ini kembali mendermakan ilmunya untuk Merah Putih. 2006-2007 ia menjadi asisten saat timnas berlaga di Pra Olimpiade dan SEA Games 2007.
Tahun 2008, ia juga diminta mendampingi Benny Dolo saat timnas melakoni Piala AFF 2008 dan Pra Piala Asia 2011. Sempat mencoba peruntungan menjadi pelatih kepala di Persela Lamongan 2009-2010. Takdir kembali membawanya menjadi asisten pelatih timnas. Dari Alfred Riedel di tim AFF 2010 hingga Rahmat Darmawan timnas U23 SEA Games. Dianggap sudah matang, 2 pekan lalu bapak dua anak ini ditunjuk PSSI mengomandoi tim nasional usia 21 tahun. Bersama tim pelatih, WCP bergerak cepat. Target terdekat berprestasi di Trofi Hasan Al-Bolkiah di Brunei Darussalam Februari mendatang. Kondisi terakhir tim sangat bagus ya, sangat kondusif. Mereka melakukan latihan dengan semangat ya. Selama 1 minggu ini tidak ada kendala ya. Lapangan juga oke, terus kondisi cuaca juga mendukung ya. Selama kita di sini tidak diberi hujan ya, sehingga kita bisa latihan dengan baik. Menerima pilihan dalam situasi PSSI yang tengah gonjang-ganjing bukan tidak beresiko, utamanya dalam pemilihan pemain yang terbatas pada klub yang berkompetisi di liga resmi. Saya kira gini ya, kita nggak berbicara ini dari mana ya. Saya pengennya begini, bahwa apapun yang terjadi ya, bahwa kita harus mulai dari sekarang pembinaan yang berjenjang, gitu ya. Ini suatu terobosan yang bagus ya, meskipun ya ini dari seleksi yang notabene instan, tetapi ini harus dimulai ya, sambil menunggu kompetisi usia 21 berjalan ya. Jadi ini kita berharap dengan jalannya kompetisi 21 dan ini terus nanti akan ketemu akan menjadikan ini berkesinambungan. Namun dengan segala sikap profesionalisme dan mencintai profesinya, bapak dua anak ini ambil semua resiko. Dan dalam waktu yang singkat itu, ia menyeleksi stok pemain muda dari berbagai daerah. Kalau menurut saya mungkin ini dari tim yang terbaik dari seleksi yang kemarin. Tapi menurut saya masih ada lah di luar 25 ini yang terbaik. Saya juga mohon maaf kalau tidak bisa memantau mereka gitu, karena dengan waktu 4 hari seleksi saya tidak bisa memantau mereka. Sejatinya dalam timnas U21 ini, WCP bisa memaksimalkan tenaga Andik Firmansyah. Namun kelelahan yang melanda bintang Persebaya ini membuatnya memberi kelonggaran bagi aset tim nasional itu. Dia pernah bicara sama saya bahwa dia sangat jenuh sekali ya dengan kondisinya, dan saya protek untuk dia supaya prestasinya tetap di atas ya. Saya izinkan dan saya juga udah bicara dengan penanggung jawab timnas ya, bahwa Andik boleh tidak mengikuti TC, tetapi nanti sewaktu-waktu kalau uji coba dia bisa dipanggil, karena Andik sendiri dibutuhkan oleh usia 23 dan senior ya. Terkait prospek tim nasional junior yang kini tengah dididiknya, Wiwit hanya mengharapkan ada pola keseimbangan dalam membentuk tim nasional yang tangguh. Saya berharap ya kepada penanggung jawab timnas setelah pulang dari Brunei, ini tetap ada evaluasi tentang pemain ya. Saya berharap nanti ada sistem promosi degradasi ya. Saya yakin masih banyak pemain-pemain yang bagus. Begitulah Widodo Cahyono Putro, matang menjadi asisten pelatih di level timnas senior tak membuatnya kecil hati saat hanya ditugasi menjadi arsitek di level junior. Karena kecintaannya kepada profesi, pelatih yang bakatnya ikut dipoles Endang Witarsa ini total mengemban tugas. Sebab boleh jadi timnas junior under 21 tahun ini hanya menjadi pintu. Jika sukses, tidak mustahil jabatan pelatih kepala di tim nasional senior akan menjadi miliknya. Keep trying.